Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share lagi mengenai soal seleksi kompetensi bidang. Nah, kali ini pada pemerintahan daerah. Mana nih suaranya yang daftar di pemerintah daerah? Boleh komen di bawah ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD provinsi, yaitu A. Badan musyawarah, B. Badan pembentukan perda provinsi, C. Staf ahli, D. Badan anggaran, atau E. Badan kehormatan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, staf ahli. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda provinsi, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Selanjutnya nomor 2, hak interpelasi DPRD provinsi dapat diusulkan apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir. A. Setengah dan setengah, B. 1/3 dan setengah, C. 2/3 dan 2/3, D. 1/3 dan 1/3, atau E. 2/3 dan setengah. Ya, jawabannya adalah A, yaitu setengah dan setengah. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu hak interpelasi DPRD tentang pemerintahan daerah ya. Hak interpelasi DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir. 3. Pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh A. Kepala daerah, B. Sekretaris daerah, C. Kepala Inspektorat, D. Kepala DPRD, atau E. Sekretaris DPRD. Ya, jawabannya adalah yang B. Sekretaris daerah. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perda diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. 4. Yang bukan merupakan transfer pusat ke daerah adalah A. Dana perimbangan, B. Dana otonomi khusus, C. Dana keistimewaan, D. Dana bantuan keuangan, atau E. Dana desa. Ya, jawabannya adalah yang D. Dana bantuan keuangan. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa. Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil bantuan keuangan. 5. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas kecuali A. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, B. PPh pasal 21, C. PPh pasal 23, D. PPh pasal 25, atau E. PPh pasal 29. Ya, jawabannya adalah yang C. PPh pasal 23. Dana bagi hasil bersumber dari A, yaitu pajak, di mana pajak bumi dan bangunan atau PBB, PPh pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. B, yaitu cukai, di mana cukai hasil tembakau. C. Sumber daya alam. 6. Yang merupakan sumber modal BUMD atau badan usaha milik daerah adalah A. Pajak pinjaman hibah kapitalisasi cadangan, B. Penyertaan modal daerah pinjaman hibah kapitalisasi cadangan, C. Penyertaan modal daerah retribusi daerah hibah kapitalisasi cadangan, D. Retribusi daerah pinjaman hibah pajak, atau E. Penyertaan modal daerah pajak retribusi daerah kapitalisasi cadangan. Ya, jawabannya adalah yang B. Penyertaan modal daerah pinjaman hibah kapitalisasi cadangan. Sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, sumber modal lainnya yang terdiri atas kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. 7. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas A.
kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, kesamaan hak. B. Kepastian hukum, kreatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. C. Keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, akuntabilitas, integritas. D. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, keprofesionalan, inovasi. Atau E. Keterbukaan, akuntabilitas, kesamaan hak, kreatif. Ya, jawabannya adalah yang A, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, kesamaan hak. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas A, kepentingan umum, B, kepastian hukum, C, kesamaan hak, D, keseimbangan hak dan kewajiban, E, keprofesionalan, F, partisipatif, G, persamaan perlakuan atau tindak diskriminatif, H, keterbukaan, I, akuntabilitas, J, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, K, ketepatan waktu, dan L, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 8. Yang merupakan jabatan aparatur sipil negara adalah A. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. B. Jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. C. Jabatan administrasi, jabatan fungsional umum, jabatan struktural. D. Jabatan fungsional umum, jabatan struktural, jabatan pimpinan tinggi. Atau E. Jabatan administrasi, jabatan struktural, jabatan pimpinan tinggi. Ya, jawabannya adalah A, jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jabatan aparatur sipil negara terdiri atas A, jabatan administrasi yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, serta jabatan pimpinan tinggi. 9. Presiden mendelegasikan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen aparatur sipil negara, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara kepada A. Lembaga Administrasi Negara, B. Badan Kepegawaian Negara, C. Komite Aparatur Sipil Negara, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau E. Sekretariat Negara. Ya, jawabannya adalah A, Lembaga Administrasi Negara. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya dalam kebijakan, pembina profesi dan manajemen aparatur sipil negara kepada A. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. B. Komite Aparatur Sipil Negara ini berkaitan dengan kewenangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk menjamin perwujudan sistem serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang C, Lembaga Administrasi Negara ini berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen aparatur sipil negara, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan aparatur sipil negara. Serta yang D, Badan Kepegawaian Negara, ini berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. 10. Batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi adalah A. 55 tahun, B. 57 tahun, C. 58 tahun, D. 60 tahun, atau E. 65 tahun. Ya, jawabannya adalah yang D. 60 tahun. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. 11. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh titik-titik setelah memperoleh pertimbangan titik-titik. A. Kepala BKD, Gubernur. B. Bupati atau Wali Kota, Gubernur. C. Gubernur, Kepala BKN. D. Bupati atau Wali Kota, Wali Kota. Atau E. Kepala BKN, Presiden. Ya, jawabannya adalah yang C. Gubernur, Kepala BKN. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. B. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. C.
Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. 12. Diketahui 1. Perbaikan kualitas pelayanan. 2. Melalui persetujuan DPRD. 3. Berorientasi kepada kepentingan umum. 4. Dilakukan secara terbuka. 5. Partisipasi partai politik. Prinsip-prinsip penyelenggara inovasi daerah antara lain A. 123, B. 134, C. 135, D. 245, atau E. 345. Ya, jawabannya adalah yang B. 1, 3, dan 4. Menurut PP nomor 18 tahun 2017 tentang inovasi daerah, di mana inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatuhan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya atau tidak untuk kepentingan diri sendiri. 13. Yang merupakan beberapa asas pembentukan perangkat daerah adalah A. Efisiensi keterbukaan pembagian habis tugas. B. Efektivitas pembagian habis tugas keterbukaan. C. Rentang kendali, anggaran fleksibilitas. D. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi. Atau E. Rentang kendali, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, anggaran. Ya, jawabannya adalah yang D. PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. B. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. C. Efisiensi. D. Efektivitas. E. Pembagian habis tugas. F. Rentang kendali. G. Tata kerja yang jelas. H. Fleksibilitas. Selanjutnya adalah nomor 14, yang bukan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah A. Pendidikan. B. Kesehatan. C. Pangan. D. Pekerjaan umum dan penataan ruang. Atau E. Sosial. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu pangan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu diantaranya adalah A. Pendidikan. B. Kesehatan. C. Pekerjaan umum dan penataan ruang. D. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. E. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dan F. Sosial. 15. Yang merupakan urusan pemerintahan pilihan adalah A. Komunikasi dan informatika. B. Koperasi, usaha kecil dan menengah. C. Penanaman modal. D. Pertanian. Atau E. Statistik. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu pertanian. Urusan pemerintahan pilihan terdiri atas A. Kelautan dan perikanan. B. Pariwisata. C. Pertanian. D. Kehutanan. E. Energi dan sumber daya mineral. F. Perdagangan. G. Perindustrian. H. Transmigrasi. Baik, itu merupakan 15 soal SKB pemerintahan daerah dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat, semoga kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.